just wanna speak the name of Jesus. Bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih bagi kami sepanjang hari ini hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau menyebarkan Injil-Mu lagi. Setelah penginjilan yang kami buat ini Tuhan dapat menjadi penopang dan penolong bagi remaja di sekitar kami Tuhan. Kami tidak mau firman-Mu hanya berhenti di kami saja, tapi biarlah firman-Mu ini menjadi refleksi bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar bisa menyampaikan pikiran-Mu, perpanjangan dari tangan-Mu. Syukur Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Pada kehidupan remaja kita ini seringkali penuh dengan perjuangan serta pencarian pada jati diri kita. Kita tuh sering mencoba hal-hal baru yang ingin diakui, ingin bebas, atau menentukan jalan hidup kita sendiri. Namun dalam perjalanan itu jarang kita terlalu jauh dari Tuhan, entah karena kesibukan kita, godaan pada dunia, atau rasa bersalah yang membuat kita merasa nggak pantas untuk kembali kepada Tuhan. Kabar baiknya itu, Tuhan gak pernah berhenti nunggu kita. Dia gak pernah nyerah walaupun kita pernah menjauh, jatuh, atau lupa berdoa. Seperti seorang ayah yang menatap jalan, berharap anaknya itu pulang. Begitu juga hati Tuhan untuk setiap kita hari ini. Melalui perumpamaan ini, anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 sampai 24, kita tuh dapat belajar tentang kasih Bapa yang gak pernah berubah, dan kesempatan itu akan selalu ada untuk memulai kembali lagi dengan Tuhan. Baik, kita akan memulai dengan firman Tuhan. Di topik yang pertama, kita sering menjauh dari Tuhan karena kita ingin bebas. Pada Lukas 15 ayat 12 dikatakan, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta yang menjadi hakku. Anak bungsu dalam perumpamaan ini menggambarkan banyak dari kita. Kita berpikir bahwa hidup dengan Tuhan terlalu banyak aturan. Kita ingin kebebasan, ingin mengikuti keinginan sendiri, namun kebebasan tanpa arah malah membuat kita kehilangan arah. Anak itu pergi jauh, merasa kuat sendiri, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Begitu juga kita. Ketika menjauh dari Tuhan, kita mungkin merasa baik-baik saja di awal, tapi perlahan hati kita jadi kosong, relasi retak, dan sukacita hilang. Tanpa Tuhan, kebebasan itu hanya sementara. Ilustrasinya begini, bayangkan sebuah HP yang dilepas dari chargernya. Awalnya masih menyala, tapi lama-lama baterainya habis. Begitu juga hidup kita tanpa Tuhan. Kelihatan kuat di luar, tapi perlahan-lahan kehilangan dayanya. Tidak terlepas dari apa yang dikatakan Fania, kita tahu bahwa dunia tidak pernah memberi kepuasan sejati. Pada Lukas 15 ayat 14, firman Tuhan berkata, lalu timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ketika anak itu kehilangan segalanya, tidak ada satupun yang menolongnya. Bahkan ia harus makan bersama babi, sesuatu yang sangat hina bagi orang Yahudi. Dunia menjanjikan kesenangan, tapi tidak pernah memberi kepuasan sejati. Kita sering dikejar oleh hal-hal seperti popularitas, validasi media sosial, atau pencapaian. Namun setelah mendapatkannya pun, hati tetap terasa hampa, karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. Refleksinya, mungkin kita tidak pernah makan ampas seperti anak itu, tapi kadang kita makan hal-hal yang merusak hati, seperti gosip, iri hati, kecanduan, atau hubungan yang tidak sehat. Dan di titik itu, kita sadar kita harus pulang. Namun kabar baiknya adalah Tuhan selalu siap menyambut kita kembali. Seperti yang terdapat dalam kitab Lukas 15 ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dia dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bagian ini sangat luar biasa. Ayah dalam perumpamaan itu berlari lebih dulu. Itu berarti Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk datang, tapi Dia justru menyongsong kita dengan pelukan kasih. Kasih Tuhan tidak melihat masa lalu, tapi masa depan yang bisa Ia pulihkan. Dia tidak berkata, kamu harus bayar dulu semua kesalahanmu, tapi Dia berkata, selamat datang di rumah, anakku. Tuhan tidak ingin kamu terus menyesali masa lalu, tetapi mulai lagi dengannya hari ini. Contohnya, mungkin kamu pernah gagal dalam iman, berhenti berdoa, kecewa dengan gereja, atau merasa doamu tidak didengar. Tapi Tuhan tidak menutup pintunya, Ia masih menunggu dan berkata, ayo mulai lagi, Dia tetap mengasihimu. Dari firman Tuhan yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kembalilah dengan hati yang tulus. Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya, entah itu dengan luka, rasa malu, bahkan keraguan sekalipun.
Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tapi Ia menghargai kejujuran jauh lebih daripada kepura-puraan. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 8, dekatlah kepada Allah dan Ia akan dekat kepadamu. Artinya ketika kita mengambil satu langkah kecil menuju Tuhan, Ia akan datang menyambut kita lebih dulu. Mulailah dari hal-hal sederhana, misalnya berdoa sebelum tidur, membaca satu ayat Alkitab setiap hari, atau mengucap syukur setiap pagi. Kelihatannya kecil, tapi langkah-langkah kecil itu bisa membuka jalan untuk pemulihan yang besar dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah biarkan Tuhan memulihkan hidupmu. Anak yang hilang tidak hanya diberi hati, dia dipulihkan, diberi jubah, cincin, dan sepatu baru. Itu tanda bahwa dia dikembalikan sebagai anak, bukan kamu. Tuhan juga ingin memulihkan harga dirimu, masa lalumu, dan panggilan hidupmu. Kamu tidak ditentukan oleh kesalahanmu, tapi oleh kasih Tuhan yang menebusmu. Setelah menerima kabar baik itu, jangan berhenti di kamu, tapi jadilah pembawa kasih Tuhan. Dimana setelah kamu mengalami pemulihan, jangan biarkan untuk itu kamu simpan sendiri. Ceritakan kembali bagaimana kasih Tuhan mengubah hidupmu, menjadikan dirimu lebih kuat, menjadi pedoman yang bisa menolong orang-orang di sekitarmu, baik dari media sosial, kehidupan sehari-hari, atau perilaku yang membangun orang lain. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi jadilah batu loncatan yang mengangkat mereka untuk jauh lebih dekat kepada Tuhan. Seperti anak muda yang pernah dijatuhkan dan dipulihkan Tuhan, itu bisa menjadi saksi yang kuat. Mungkin teman-teman tidak mau dengar ayat, tidak mau baca Alkitab, tetapi mereka bisa melihat dari perubahan hidupmu, dan itulah penginjilan nyata yang disebutkan dalam penginjilan kasih. Baik teman-teman, saudara-saudari muda yang kita kasihi, yang dikasihi oleh Tuhan, nggak ada kata terlambat untuk bisa mulai lagi. Mungkin kita pernah menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan itu nggak pernah berhenti untuk menunggu kita. Kasihnya itu lebih besar daripada rasa bersalahmu. Pelukannya itu masih lebih terbuka lebar dan menunggu kita untuk pulang. Seperti pada hari ini, ambillah keputusan dengan Tuhan, aku ingin mulai lagi denganmu. Karena di hadapan Tuhan itu, setiap hari itu adalah kesempatan yang baru. Mulai lagi bukan dengan rasa takut, tapi dengan iman. Lalu mulai lagi bukan dengan beban, tapi dengan kasih yang menyembuhkan. Dan ketika kita pulang, Tuhan akan berlari menjemput kita. Karena baginya, kita itu selalu berharga. Tuhan Yesus memberkati. Setelah penginjilan hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Firman-Mu sangat menumbuhkan kasih dalam hidup kami, mengajarkan kami bagaimana mengasihi orang lain, menjadi kembali anak-anak yang pulang kepada pangkuan-Mu Bapa. Ini kami anak-Mu Tuhan, jangan lewatkan satu pun di antara kami Tuhan, dimanapun kami berada, baik di tempat ini maupun di seberang layar yang akan melihat video ini Tuhan, yang tersampaikan kepada mereka. Jamah hati mereka, sentuh hati mereka Bapa, pulihkan kembali mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa permasalahan yang mereka alami, tapi kami tahu kami punya Bapa yang kuat, punya Bapa yang bisa menolong mereka Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi penolong dan penopang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami bersama kita katakan amin.